sama kami. Ya, Bu sudah Amira, Bu. ya, Bu Amira sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan teknis pada pagi hari ini. Baik Ibu. Silakan Ibu Amira untuk sudah ya? langsung saja ya? memberikan paparannya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Setengah siang ya. Iya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman panitia webinar PGRI Kota Batu, Pak Ci, Bu Uki selaku moderator. Bu. Ya, kendala seperti ini memang kerap terjadi dan mungkin kita harus mengantisipasinya mungkin untuk lain kali. Ya, Ibu. Memang seperti ini kadang-kadang tidak diduga-duga gitu, dan ini adalah hal yang wajar kalau kita memang sudah berkutat di dunia digital itu memang seperti ini. Tidak hanya ketika webinar seperti ini, tetapi mungkin ketika kita mengajar juga pasti akan terkendala seperti ini, dan kita sebagai pengajar ya, pendidik, sebagai guru itu harus mengantisipasi segala kemungkinan ketika kita sudah menyiapkan semua media, ternyata listrik tidak mendukung atau koneksi internet tidak mendukung, itu kita harus menyiapkan juga alternatif-alternatif yang harus kita sampaikan ke siswa sebagai pengganti media yang akan kita sampaikan. Nah, itu hal yang wajar dan memang harus selalu dipersiapkan. Semoga, saya berharap teman-teman masih bersemangat ya. Ini saya pakai background yang seger-seger ini Bu Uki, soalnya saya lagi di ruangan kelas. Apakah suara saya ini terdengar jelas ya Bu Uki ya? Jelas Ibu, jelas sekali. Ya, oke. Semoga teman-teman masih tetap bersemangat. Ini nanti ada diundur gitu ya, waktunya mungkin dilebihkan karena memang tadi sudah terlambat. Oke, ini tadi saya teman-teman mungkin akan saya informasikan ya. Jadi sebenarnya untuk materi hari ini itu kita akan membahas kuis, tetapi tadi ada masukan dari panitia, karena panitia ini yang paling dekat dengan peserta. Jadi saya akan menerima semua masukan yang disampaikan oleh panitia bahwa peserta menginginkan untuk lebih mengeksplor lagi materi tentang layer. Ya. Baik, tidak apa-apa. Ya, lebih baik seperti itu kita komunikasikan. Ya. Lebih baik kita berkomunikasi seperti itu daripada nanti teman-teman sudah menghabiskan kuota tetapi tidak matang gitu ya. Ini nanti akan saya review lagi tentang layer sebelum kita hari ini membahas detail tentang kuis. Jadi untuk kuis ini nanti juga kayaknya cukup apa ya? Ya agak tingkatnya lebih tinggi gitu ya daripada yang kemarin. Daripada yang hanya layer kemudian set dan trigger. Baik teman-teman, saya akan share screen ya. Bisa terlihat ya screen saya? Bisa Ibu. Bisa ya? Bisa. Ini adalah tampilan scene yang kemarin sudah sempat kita buat. Ada intro, kemudian intro atau pendahuluan, kemudian materi, kemudian kuis interaktif, dan outro atau penutup. Ini saya tambahkan lagi satu scene. Ini nanti panjenengan bisa menambahkan lagi satu scene yang nanti bisa digunakan untuk latihan soal. Jadi begini, dalam sebuah media pembelajaran itu ada dua jenis asesmen biasanya. Jadi asesmen yang kita lakukan ketika setelah kita belajar, nah itu bisa berupa latihan soal. Kemudian ada asesmen yang kita lakukan setelah pembelajaran selesai semua gitu.
seperti bisa dibilang seperti ulangan harian gitu ya. Nah, untuk yang scene yang terakhir ini nanti mungkin bisa menjadi alternatif untuk latihan soal. Kemudian nanti untuk yang kuis interaktif ini bisa menjadi kuis ya, jadi kuis di akhir pembelajaran gitu ya. Nah, ini nanti jadi ada dua model latihan soal sama kuis interaktif. Mohon maaf Ibu. Iya, ini mohon maaf Ibu. Mungkin Bu. Mohon maaf untuk suaranya di situ bising ya. Mohon maaf. Iya, betul. Ya. Suaranya masuk. Iya, suaranya kalah. Ya, mungkin bisa di-mute dulu semuanya, Bu. Saya tunggu ya. Saya juga terganggu, boleh. agak terganggu kalau ini. Iya. Ya. Coba sebentar. Ya, sudah Bu Uki. Sudah Ibu, mohon maaf, bisa dilanjutkan kembali. Ya. Untuk ini berarti saya mereview layer dulu ya. Berarti saya akan kembali ke materi. Untuk membuat contoh layer, saya akan kembali ke materi dulu sebelum kita memulai kuis. Jadi sebenarnya layer itu, ini konsepnya layer, Bapak Ibu. Layer itu sama persis dengan slide, gitu ya. Jadi di dalam layer itu kita bisa menampilkan teks, bisa menampilkan gambar, video, audio, kemudian web object seperti simulasi gitu ya, yang diambil dari HTML5. Itu semua bisa ditampilkan di layer, sama dengan ketika kita menampilkan objek-objek tersebut di dalam slide. Jadi anggap saja layer itu adalah slide yang berada di dalam slide, gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan layer, kapan kita menggunakan slide? Nah, layer itu akan kita gunakan ketika kita ingin menampilkan sebuah objek atau beberapa objek yang ada di dalam sebuah layer itu, atau menyembunyikannya. Jadi ketika kita menginginkan sebuah objek itu nanti bisa ditampilkan, kemudian bisa disembunyikan, nah itu kita naruhnya di layer, gitu ya. Karena layer itu nanti hanya bisa ditampilkan atau disembunyikan melalui trigger, gitu. Jadi kapan kita menggunakan layer? Kita akan menggunakan layer ketika kita akan menampilkan objek, boleh teks, boleh gambar, boleh audio, boleh video. Ketika kita ingin menampilkan objek tersebut atau menyembunyikannya tanpa, tanpa menghilangkan background, gitu ya. Karena layer itu berada di dalam slide, maka ketika kita menampilkan layer itu kita bisa tetap menampilkan background atau menyembunyikannya. Nah, itu nanti ada settingannya. Jadi ya, contohnya seperti menu. Menu kemarin itu saya taruh di layer. Kenapa kok nggak saya taruh di slide? Karena saya ingin hanya menampilkan layer aja, tetapi background di slide atau objek yang ada di slide itu tetap tampil. Maka saya menaruh menu itu di dalam layer. Gitu, nggih. Jadi mungkin itu konsepnya untuk layer supaya panjenengan nggak bingung ini enaknya ditaruh di layer atau slide gitu. Nah, kapan kita akan menaruh objek itu di layer? Nah, biasanya kita akan menaruh objek itu di layer kalau memang objek itu masih dalam satu rangkaian gitu ya. Contohnya misalnya kemarin contoh media yang sudah jadi itu mungkin bisa dilihat ya di folder di OneDrive kemarin, itu di slide materi itu kita menampilkan tidak hanya satu slide saja, tidak hanya satu materi saja, tapi ada tiga materi atau 3 layer. Nah, itu karena
karena kontennya masih berkaitan, maka saya taruh di layer. Seperti itu, saja, tidak hanya satu materi. Jadi panjenengan nanti ini agak menggaung, Bu Uki, ini suara saya. Iya, iya. Iya, halo. Iya, sudah, Ibu. Nah, sudah, oke. Nah, jadi ketika materi atau konten itu masih terkait satu sama lain, itu sebaiknya panjenengan naruhnya dalam satu slide. Dalam satu slide, tetapi dalam layer-layer yang berbeda. Gitu. Seperti materi. Kalau panjenengan buka file project-nya, itu nanti akan kelihatan bahwa materi itu ada perkembangan model atom, ada struktur atom, ada konfigurasi atau sistem periodik. Itu dalam satu slide, tapi dia dibagi menjadi beberapa layer. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat layer? Cara membuat layer seperti ini. Panjenengan bisa menuju ke slide layer, panel slide layer, silakan diklik, kemudian silakan diganti dulu namanya, di double klik aja, nggih. Misalnya ini saya mau buat layer perkembangan atom. Nah, ini slide pembukanya, perkembangan atom, model atom gitu maksudnya ya. Nah, di sini nanti panjenengan bisa mengetikkan teks apapun. Nah, ketika kita membuat sebuah layer, itu berarti kita melapisi slide, atau di sini sebenarnya slide itu adalah base layer ya, jadi sebagai background-nya gitu ya, base layer, itu kita melapisi atau menumpui dengan lapisan-lapisan. Nah, ini supaya terlihat bedanya akan saya tambahkan dulu sebuah background ya, supaya nanti terlihat bedanya, mana yang background, mana yang layer. Nah, ini background materi itu ini. Oke. Nah, seperti ini adalah background-nya. Kemudian mungkin akan saya tampilkan karakter gambar orang ini seperti contoh kemarin. Nah, seperti ini ada di base layer. Ini ada di base layer yang nanti dia akan tetap muncul. Dia akan tetap muncul ketika kita menampilkan submenu misalnya ya, submenu. Nah, ini bisa, kalau ini sudah saya buat perkembangan atom berarti nggak apa-apa. Ini nanti akan yang muncul bukan menu tetapi teks langsung, tapi konsepnya sama, nggih. Konsepnya sama. Ini nanti saya akan kasih teks di layer perkembangan atom. Akan saya kasih teks dulu, teman-teman bisa screenshot kemudian suaranya sudah. Tadi suaranya ada sedikit gangguan. Ya, sudah. Oke. Ya. Di slide perkembangan atom, ini nanti teman-teman bisa ini akan saya isikan sebagai penanda aja ya, penanda bahwa ini adalah layer perkembangan model atom. Nah, ini akan saya tuliskan judulnya saja supaya tidak lama, dengan model atom. Seperti ini, kemudian nah, ini adalah layer untuk materi perkembangan model atom. Kemudian nanti saya akan bikin layer lagi, silakan diklik new layer lagi. Kemudian ini adalah misalnya struktur atom. Nah, ini saya copy, silakan di Ctrl C, kemudian paste di sini. Sama saya ganti dengan struktur atom seperti ini. Nah, kemudian silakan ditambahi lagi, mungkin ada 3 layer gitu ya, teman-teman juga bisa menduplikat aja, silakan diklik kanan, kemudian pilih duplicate, supaya nanti tidak copy paste ya. Nah, ini misalnya konfigurasi atom. Nah, misalnya seperti ini, kita tinggal mengganti saja. Ini dengan cara menduplikat layer. Nah, ini masing-masing materi ini nanti memiliki konten sendiri-sendiri. Kenapa kok ini tidak kita taruh di slide? Karena nanti saya inginnya ketika
konten konfigurasi atom atau struktur atom atau perkembangan model atom ini ditampilkan, itu base layer ini nggak hilang. Gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja bikin slide 3 slide gitu ya dengan background yang sama. Tetapi itu nanti akan memperbanyak slide, dan itu kalau menurut saya tidak terlalu efektif karena sebenarnya kita bisa menaruhnya di layer gitu. Nah, sudah ya, kita sudah punya 3 layer. Nah, bagaimana cara menampilkan layer? Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita sudah membuat layer, maka ketika kita preview, coba ini saya preview di slide karena satu slide aja ya. Nah, ketika kita preview, layer itu tidak akan tampil. Layer hanya bisa ditampilkan melalui trigger. Trigger itu bisa berupa tombol atau bisa berupa teks gitu ya, yang kita beri trigger untuk menampilkan layer. Nah, ini meskipun kita klik next atau preview, itu dia nggak akan muncul. Beda lagi kalau misalnya materi-materi tadi kita taruh di slide. Itu kalau kita klik next itu baru dia muncul gitu, karena dia di luar, tidak berada di layer. Jadi layer itu hanya tampil dengan ketika kita memberikan trigger untuk menampilkan atau menyembunyikan layer. Nah, supaya layer itu nanti kita muncul, nah mari sekarang kita kasih trigger. Misalnya saya akan menampilkan layer, misalnya saya akan membuat menu di sini. Nah, ini saya tambahkan aja lagi menu di sini. Menu ini nanti untuk ini. Menu ini nanti isinya adalah trigger untuk menampilkan masing-masing layer ini. Misalnya saya akan tambahkan sebuah text box di sini. Misalnya saya isi materi perkembangan ini, perkembangan atom. Atom ya. Atom. Nah, seperti ini. Misalnya ini akan saya kasih warna supaya nah, misalnya gini. Nah, misalnya saya punya teks ini nanti akan kita kasih trigger. Kemudian saya copy lagi di bawah, misalnya seperti ini tentang struktur atom. Kemudian saya tambahkan lagi, silakan tekan kontrol, kemudian di drag aja ke bawah, itu sama dengan kontrol C, kontrol V ya. Konfigurasi atom. Nah, seperti ini. Masing-masing kotak ini, shape ini nanti akan kita kasih trigger untuk membuka layer ini. Gitu ya, ini kita taruh di sini misalnya. Nah, ini. Kemudian coba kita kasih ini teks lagi, misalnya saya tambahi materi untuk judulnya. Oke, nah ini. Nah, daftar materinya yang bisa dipilih itu ini. Maka saya akan memberikan trigger, mungkin teman-teman masih ingat ya cara memberikan trigger. Silakan diklik shape-nya atau teksnya, kemudian silakan menuju ke panel trigger di sebelah kanan atas. Nah, selanjutnya untuk menampilkan layer, silakan pilih show layer, kemudian layer pada kolom layer ini ya, silakan dipilih mau menampilkan apa. Kalau perkembangan atom ya berarti kita menampilkan layer perkembangan atom. Nah, akan ditampilkan ketika apa? Ketika user mengeklik text box 1, yaitu perkembangan atom. Kemudian silakan pilih OK. Silakan lakukan hal yang sama untuk memberi trigger pada struktur atom. Diklik garisnya, diklik garisnya supaya kotaknya ini terseleksi. Kemudian silakan tambahkan new trigger. Kemudian actionnya show layer. Layernya adalah struktur atom untuk membuka layer struktur atom. Kemudian when user klik, kemudian objeknya pada text box 2, yaitu menu struktur atom.
Silakan lakukan hal yang sama untuk menu yang ketiga, konfigurasi atom. Pada layer konfigurasi atom, when user click object text box 3. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini nanti dijalankan, ketika saya menjalankan slide ini, maka ini nanti tidak akan muncul, tidak akan langsung muncul menu utama ini. Jadi nanti coba saya preview dulu ya. Nah, akan saya preview. Nah, masih tetap seperti yang tadi. Meskipun layer perkembangan atom, struktur atom, konfigurasi atom itu sudah kita kasih trigger, tetapi triggernya itu juga ada di layer. Kecuali kalau triggernya saya taruh di slide, dia akan langsung muncul, gitu ya. Lah kenapa kok menunya tadi nggak ditaruh di slide aja ini? Nah, saya nanti kepinginnya itu menunya itu nanti bisa hilang, kemudian bisa bisa seperti menu pop up gitu ya, jadi bisa hilang, kemudian bisa muncul lagi seperti itu. Nah, mari kita kasih trigger dulu untuk menu utama supaya ketika kita menjalankan slide ini dia otomatis akan ditampilkan. Bagaimana caranya? Ini mungkin akan saya kasih kotak ya, supaya lebih bagus. Ini mungkin seperti ini. Saya kasih kotak aja seperti ini. Kemudian saya taruh di belakang, bisa klik kanan, kemudian send to back seperti ini. Ini mungkin saya, nah, misalnya seperti ini. Oke, ini saya ganti. Warnanya putih. Nah, seperti ini. Saya inginnya nanti ini dia bukan menu ini nanti akan muncul ketika slide dijalankan. Maka ini harus kita kasih trigger. Maka di base layer ini harus kita kasih trigger. Triggernya adalah ketika slide ini dijalankan, maka tampilkan layer menu utama. Menu ini ya. Nah, bagaimana triggernya? Silakan dipilih di base layer, kemudian kita tambahkan trigger. Jadi ngasih triggernya itu di tempat memanggilnya, gitu ya. Di tempat memanggil sesuatu itu, memanggil objeknya itu ya, ngasih triggernya di situ. Maka karena dipanggil di base layer atau di slide, maka saya ngasih triggernya di base layer. Silakan tambahkan trigger baru. Kemudian actionnya adalah show layer. Layer yang akan ditampilkan adalah layer menu. Kemudian, nah ini, kalau misalnya kita menginginkan layer itu tampil tanpa trigger, gitu ya, jadi otomatis tampil ketika slide itu dijalankan, maka di kolom when ini panjenengan pilih timeline start, ya timeline start. Jadi ketika slide dijalankan, nah timeline itu kan ini ya, timeline itu kan ini ya. Nah, ketika timeline start, jadi dimulai ketika slide awal dijalankan, maka tampilkan layer menu, gitu ya. Kemudian silakan pilih OK. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa mengeklik menu tadi dan menampilkan layer-layer yang lain. Misalnya, mari kita klik preview, kemudian di slide. Nah, sudah langsung muncul ya. Kemudian kalau kita mau menampilkan perkembangan atom, mari kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak ada trigger untuk kembali ke menu utama. Gimana caranya supaya kita kembali ke menu utama tadi, kita klik preview ya nggak bisa. Maka kita harus tambahkan lagi trigger di perkembangan atom. Triggernya adalah sembunyikan layer perkembangan atom dan tampilkan layer menu. Bisa dipahami ya? Jadi triggernya adalah ketika kita sudah selesai gitu ya, ketika kita sudah selesai membuka perkembangan atom dan kita ingin kembali lagi ke menu utama,
maka kita harus ngasih trigger pada ini ya, pada objek, pada sebuah objek ya, berarti ini nanti harus ada gambar icon menunya ya, supaya kita bisa kembali ke menu. Ini nanti akan kita tambahkan tombol menu di sini supaya kita bisa menampilkan menu utama sewaktu-waktu kita butuhkan. Nah ini kita sudah nggak bisa kemana-mana lagi, ini karena tidak ada triggernya. Maka harus kita kasih trigger. Mari kita kembali lagi ke slide-nya. Kemudian enaknya icon menu itu ditaruh di mana? Panjenengan bisa aja taruh di sini, kemudian taruh di sini, kemudian atau ditaruh di sini. Tetapi kalau panjenengan menaruh icon menunya itu di masing-masing slide, itu kan apa ya, tidak efektif karena setiap layer nanti akan memiliki icon yang sama. Maka panjenengan bisa menaruh di base layer. Kalau base layer kan selalu kelihatan, ya kan? Karena kita nyetingnya selalu kelihatan. Maka icon menu itu kita taruh di base layer. Silakan pilih insert, kemudian mari kita pilih icon menunya ada di sini. Nah, seperti ini kita taruh di sini. Jadi kalau menu ini kita taruh di base layer, itu nanti dia akan tampil terus. Ketika layer perkembangan dijalankan, dia juga tampil. Gitu, ya. Nah, mari kita preview lagi. Preview di slide. Oh, belum kita kasih trigger ya. Kita kasih trigger dulu. Ini kita kasih trigger dulu. Triggernya adalah ketika user mengeklik icon ini, maka tampilkan layer menu. Maka di sini actionnya adalah show layer, kemudian layernya adalah layer menu. When user klik picture 2, yaitu gambar icon menu. Silakan pilih OK. Mari kita preview lagi. Nah, seperti ini. Misalnya saya pilih perkembangan atom, saya mau kembali lagi ke sini. Nah, ini ya, struktur atom, konfigurasi atom. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Ini konsep layer. Nah, saya kira teman-teman sudah paham ya. Nah, kemudian kalau kita sudah ngasih trigger di objek-objek ini, sebaiknya ini dihilangkan ini. Next sama previous ini nggak fungsi. Kenapa Bu Uki ini tadi? Halo? Masih bisa dengar suara saya, Bu Uki? Ya Ibu, sudah Bu. Mohon maaf tadi karena iya. ada beberapa peserta yang menekan tombol unmute. Oh ya, Hari ini sudah kita kunci, jadi hanya jenengan yang bisa. Ya, monggo dilanjutkan. Nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan tentang layer, silakan dicatat dulu ya. Nanti mungkin atau bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan disampaikan sama Bu Uki pertanyaannya. Sekarang kita lanjut aja ke kuis. Untuk layer saya kira sudah paham teman-teman ya. Kemudian kita ke kuis. Kuis ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pada media pembelajaran ini, kenapa ini? Sebentar. Saya ulang dulu. Oke. Sebentar ya Bu Uki, saya mau membuka lagi yang baik.
Saya mau share screen lagi, Bu. Ya, boleh, Bu. Ya, Silakan. mau share screen. Ya, bisa terlihat, Bu Uki? Ya, sudah, Ibu. Bisa ya? Ya, bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di media pembelajaran ini, kalau kemarin saya sampaikan untuk asesmennya hanya kuis interaktif aja ya. Nah, ini ya, saya baru ingat bahwa untuk articulate storyline itu memiliki banyak sekali jenis kuis yang bisa panjenengan gunakan. Nah, ini nanti terserah panjenengan mau menambahkan kuis selain kuis interaktif, mau ditambahkan latihan soal atau yang lain itu silakan. Yang penting ini nanti saya akan menyampaikan dua model kuis. Jadi kuis kalau di articulate storyline itu ada dua model kuis, yaitu yang graded question. Graded question itu seperti multiple choice, kemudian multiple respon, kemudian benar atau salah. Nah, itu namanya kalau di articulate storyline namanya graded question. Nah, nanti ada tampilannya ya. Kemudian ada yang namanya free form quiz ya, atau free form quiz ya, free form question ya. Free form question ini kita memungkinkan kita untuk membuat kuis atau membuat soal itu lebih nyaman lagi. Nah, nanti panjenengan bisa menerapkannya untuk soal-soal yang berbasis game seperti puzzle gitu ya. Nanti tergantung kreativitas panjenengan. Nah, saya akan mulai kuis yang graded question. Graded question ini yang biasa kita pakai gitu ya. Silakan dipilih dulu kuis interaktif. Kemudian di sini, nah ini bedanya ya, ketika kita membuat sebuah kuis di articulate storyline, itu nanti slide yang kita gunakan itu bukan slide yang biasa. Jadi ini khusus kuis, gitu ya. Jadi kalau misalnya panjenengan membuat kuis, kemudian milihnya adalah new slide, kemudian basic layout, kemudian blank, nah itu nanti salah, itu nanti tidak akan bisa dinilai, gitu ya. Jadi untuk membuat kuis itu ada slide-nya sendiri. Nah, pada scene kuis interaktif ini, nanti pada slide pertama, ini nanti akan kita gunakan untuk judul. Karena ini untuk judul, maka kita menggunakan slide yang biasa. Gitu ya. Jadi ini adalah slide default yang memang disediakan oleh articulate storyline ketika kita awal kali membuka sebuah scene. Maka di sini untuk judul kuis akan kita kasih judul, teman-teman bisa klik insert, kemudian di sini sudah saya siapkan untuk judul kuisnya. Di sini misalnya saya tandai aja ya. Saya tandai aja bahwa ini adalah judul kuis, kemudian akan saya kasih button untuk menuju ke kuisnya nanti. Misalnya di sini saya tuliskan edit teksnya misalnya mulai kerjakan gitu. Mulai kuis misalnya. Seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kasih trigger supaya dia akan menuju ke next slide yang berisi kuis. Ya. Boleh kita langsung tambahkan trigger, tapi ini kita tambahkan dulu. Oh, kalau teman-teman mau membuat trigger, itu pastikan trigger yang akan dituju itu ada dulu gitu ya. Seperti ini tadi, saya akan memberi trigger pada tombol ini, tetapi yang dituju belum ada gitu ya. Akhirnya ya nggak jadi, nanti aja kita buat kuisnya dulu ya. Untuk membuat kuis, ini yang kuis graded question gitu ya, graded question, maka silakan teman-teman klik kanan di tempat yang kosong, kemudian silakan pilih new slide, dan pilih graded question. Ini ya, yang ini graded question. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk yang versi 2 itu sepertinya tampilannya agak berbeda ya. Nanti panjenengan bisa ini ya, bisa apa ya? Niteni sendiri gitu ya. Setidaknya itu perintahnya sama, hanya mungkin tampilannya yang berbeda. Nah, ini adalah model-model pertanyaan free question, free form question, bukan
graded question gitu ya, graded question. Graded question itu maksudnya pertanyaan yang ada nilainya gitu ya, yang sudah langsung dinilai. Seperti benar salah, kemudian ini ada pilihan ganda, kemudian ini ada multiple respon, kemudian ada fill in the blank gitu ya. Nanti panjenengan bisa mencoba-coba ini. Untuk yang pertama ini kita akan memilih yang multiple choice gitu ya, yang pilihan ganda yang sering kita gunakan. Nanti panjenengan bisa mencoba di multiple response. Tapi konsepnya nanti sama ya, konsepnya sama. Makanya panjenengan mungkin bisa menyimak untuk yang pilihan ganda itu bagaimana. Silakan dipilih multiple choice, kemudian silakan pilih insert. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tengahkan. Nah, ketika kita memilih sebuah kuis, terutama yang multiple choice, itu nanti panjenengan akan langsung dibawa ke tampilan ini. Jadi untuk graded question, gitu ya, terutama yang multiple choice, itu nanti akan ada dua tampilan, yaitu tampilan panjenengan bisa lihat di sebelah kanan di sini ya. Ada form view, itu tampilannya seperti ini, dan ada slide view. Nah, slide view seperti ini. Jadi nanti yang terlihat di siswa itu adalah yang slide view. Nah, ketika kita ingin menambahkan soalnya, maka panjenengan ngeditnya atau menambahkan soalnya di form view. Silakan dipilih di form view. Kemudian di bagian enter the question, ini panjenengan isikan teksnya, soalnya ya. Kemudian di bagian enter the choices, ini panjenengan isikan pilihan atau opsinya. Itu silakan diisi di sini. Misalnya saya akan membuat soal pilihan yang sudah ada, saya kopas aja dari yang sudah ada. Misalnya, nah misalnya ini saya isikan soalnya penemu partikel ini ya, kemudian untuk opsinya ini panjenengan bisa pakai 5 opsi atau bisa pakai 4 gitu ya, sesuai dengan jenjang level siswanya gitu ya. Nah, seperti ini. Silakan dituliskan satu-satu. Ini jenengan bisa, kalau misalnya sudah punya kumpulan soal di Microsoft Word, misalnya jenengan bisa langsung copy paste aja. Ini saya copy paste ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau sudah diisikan semua opsinya, untuk memilih jawaban yang benar, panjenengan pilih salah satu tombol di sebelah kirinya. Misalnya ini kuncinya adalah Dalton, maka saya beri pilihan pada opsi Dalton. Gitu ya. Kemudian di bagian bawah, ini ada feedback. Feedback ini akan tampil ketika user menjawab benar atau salah. Misalnya ketika user menjawab benar, maka tampilannya adalah ini, that's right, gitu ya. Nah, ini boleh panjenengan ganti, misalnya jawaban Anda benar. Misalnya. Kemudian untuk yang bawah, ini di kolom incorrect, ya, ini tadi di kolom correct, ya. Jadi tuliskan jawaban Anda benar. Kemudian di kolom incorrect, silakan dituliskan misalnya jawaban Anda salah. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada kolom poin ya. Ini panjenengan isikan. Kalau misalnya jawaban benar itu poinnya berapa gitu ya. Misalnya kalau benar jawabannya poinnya 10 ya, tuliskan di sini 10. Gitu ya. Kemudian misalnya kalau salah itu dikurangi berapa gitu ya. Ini bisa diklik ini. Nah, seperti ini.
Kalau tidak mau dikurangi, dibiarkan aja 0. Nah, selanjutnya di sini ada tombol more. Ini panjenengan bisa custom lagi ya. Misalnya kalau jawaban benar itu panjenengan ada suara panjenengan misalnya selamat nak, jawabanmu benar misalnya. Nah, itu panjenengan bisa menuliskan di sini, bisa merekam suara panjenengan di sini ya. Di sini ada tombol record ya, ada icon record. Di sini panjenengan bisa klik aja. Misalnya ini saya mau merekam ya suara ya. Selamat, jawaban Anda benar. Oke. Nah, kalau sudah silakan pilih oke atau di stop dulu ya tadi ya. Saya lihat lagi. Nah, ini saya play. Nah, seperti itu. Jadi ketika siswa menjawab benar, selain ada pesan jawaban Anda benar, itu nanti ada suaranya juga. Panjenengan bisa merekam suara panjenengan. Begitu juga dengan jawaban yang salah. Panjenengan bisa merekam juga, silakan pilih record. Kemudian, maaf ya, jawaban Anda salah. Saya oke. Nah, ini coba saya play lagi. Nah, seperti itu. Oke, ini kita sudah punya satu model soal ya. Mari kita preview. Previewnya panjenengan bisa lihat di view slide ini ya. Nah, ini tampilannya gimana? Tampilannya seperti ini. Tampilannya standar seperti ini ya. Jadi ini, nah ini warnanya putih nih, jadi nggak kelihatan. Coba saya ganti dulu warnanya jadi warna hitam. Kemudian karena saya tadi kopasnya dari warna putih. Nah, seperti ini. Jenengan juga bisa mengganti background-nya. Jadi kalau panjenengan mau custom soalnya, tampilan soalnya, jenengan aktifkan slide view. Kalau jenengan mau mengedit soalnya, silakan pilih yang form view. Gitu ya. Misalnya di slide view saya mau mengganti background yang putih ini dengan background yang lain. Silakan dipilih slide view, kemudian silakan pilih desain, kemudian background style seperti biasa, seperti panjenengan kalau mengganti background. Oke, nah ini saya mau ganti background-nya untuk kuis ini. Nah, seperti ini. Nah, panjenengan nanti bisa ini ya, bisa mengatur-ngatur ininya, tampilannya. Nah, misalnya ini mau saya kecilkan, kemudian mau saya taruh di tengah. Jenis hurufnya juga bisa dirubah. Kalau mau misalnya mau ditambahi gambar, boleh. Misalnya insert picture. Nah, ini misalnya mau menambahkan gambar ini misalnya. Nah, seperti ini, gambar pendukung soal bisa seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Mari kita lihat previewnya. Silakan pilih preview, kemudian di slide. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya saya akan menjawab ini jawaban saya yang salah ya. Kemudian pilih submit. Nah, jawaban Anda salah. Dengar suaranya ya? Dengar, Ibu. Oh, dengar ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya replay lagi ya. Misalnya jawabannya benar. Coba nanti suara saya yang tadi dengar nggak? Nah, gitu ya. Jadi ada suaranya. Oke, ini adalah contoh kuis pilihan ganda, gitu ya. Kemudian panjenengan bisa lihat di sebelah kanan bawah ini ada 2 layer, layer correct dan incorrect. Ini akan tampil ketika jawaban siswa benar, itu nanti yang tampil adalah layer ini, layer correct ini ya, akan tampil. Nah, di sini panjenengan nanti bisa mengcustom. Panjenengan bisa mengcustom ini nanti akan jadi berwarna dan seterusnya. Itu panjenengan nanti bisa ke
Oke, bisa ke view, kemudian nah ini nanti misalnya panjenengan mau mengcustom ini tulisan incorrect ini menjadi atau dihapus ya, dihapus, kemudian panjenengan ingin menambahkan icon benar atau salah misalnya ya, ini saya hapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya tengahkan misalnya. Ini saya tengahkan. Jawaban dan tanda salah. Oke, kemudian di sini mau saya tambahkan sebuah gambar misalnya, gambar icon untuk benar gitu, benar reading gitu biasanya ya kalau benar itu. Kalau salah tetot, nah seperti itu jangan nanti bisa tambahkan. Oh ini nggak ada ya. Ini saya belum download untuk yang gambar untuk mengcustom ini, mengcustom layer correct dan incorrect. Nanti panjenengan bisa custom sendiri, nanti mau jawabannya yang mau tampilannya yang bagaimana, mau ditambahi tanda centang gitu ya, bisa gitu ya. Oke, selanjutnya sama juga dengan correct, ini nanti juga bisa panjenengan ganti misalnya atau dihilangkan gitu ya. Dihilangkan, kemudian kita hanya menggunakan yang ini sama gambar misalnya. Nah, itu bisa. Nah, ini bisa dibesarkan seperti biasa ya. Nah. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya, nah, selain dengan menggunakan cara klik kanan, kemudian use slide, kemudian graded question. Nah, ini ya, yang tadi ya, yang graded question. Panjenengan juga bisa membuat soal kuis ini dengan menggunakan templates ya. Jadi kalau panjenengan menggunakan templates itu panjenengan nggak usah repot-repot mengcustom lagi. Kita bisa pilih template yang ada. Caranya klik kanan, kemudian pilih new slide dan pilih my templates. Tunggu sebentar. Nah, ini nanti akan ditampilkan kotak dialog seperti ini. Teman-teman bisa memilih template untuk kuis yang multiple choice. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini ada tulisannya multiple choice, atau bisa yang kayak ini. Nah, seperti ini, atau ini. Silakan dipilih. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian silakan pilih import. Nah, ini sudah muncul sebuah kuis baru yang kita ambil dari template. Selanjutnya panjenengan bisa mengganti aja ini soalnya. Misalnya saya akan ganti soalnya saya akan ganti dengan soal yang baru. Nah, seperti ini, panjenengan tinggal kopas saja. Misalnya ini saya ganti neutron, kemudian ini elektron, kemudian ini saya ganti proton, kemudian misalnya isu dan misalnya. Nah, sudah, tinggal mengganti saja. Kalau misalnya panjenengan mau nambahkan option lagi, ini karena optionnya cuma 4, klik aja di sini, di bagian bawah. Nah, ini. Add option, nah ini silakan ditambahkan. Misalnya, Neocleon. Nah, ini bisa diganti warna hurufnya putih. Nah, sudah selesai. Mungkin lebih bagus pakai template ya. Jadi panjenengan juga
tidak usah mengcustom lagi, tinggal menampilkan aja dengan gambar yang sesuai. Misalnya ini nggak cocok gambarnya, bisa kita hapus. Kemudian ini teks ini juga bisa diisi dengan yang lain misalnya ya. Mungkin bisa diisi dengan jenis soalnya, misalnya tentang struktur atom atau apa gitu ya. Kalau misalnya kalau tidak perlu bisa dihilangkan, bisa di-cut ya, bisa diklik kanan kemudian pilih cut, atau ini bisa dituliskan misalnya soal 2 dari, misalnya kalau ada 5 soal ya tuliskan di sini. Kemudian kalau seperti ini berarti kalau bisa itu temnya sama semua gitu ya, jadi nggak bervariasi seperti ini. Kalau dalam sebuah media kemudian backgroundnya itu macam-macam, nah itu kelihatan kalau panjenengan masih pemula, jadi ingin coba-coba gitu ya. Sebaiknya kalau misalnya panjenengan pakai template, ya pakai template semua. Saya akan cobakan lagi satu kuis lagi yang graded question, karena kita nanti akan banyak mengeksplor ke free form question supaya panjenengan bisa membuat kuis yang berbasis game ya. Berbasis game dan berbasis hot gitu ya, hot skill gitu ya. Nah, ini ada graded question. Lagi kita pilih yang apa ini? Matching drag and drop ini nanti kita mainnya di yang free form question. Ke multiple, kalau multiple response ini masih dipakai nggak ya soal ini? Kayaknya sudah nggak dipakai kayaknya. Ke hotspot aja, ke hotspot ya. Jadi ke ini yang pakai hotspot. Jadi kita pilih hotspot. Nah, hotspot itu yang gimana sih? Nah, ini. Mari kita klik insert. Kemudian Oke. Kalau biasanya kalau pakai hotspot, ini nanti kita harus menggambar dulu. Kita harus menggambar dulu, sebentar. Saya cek dulu ini ada nggak ya di sini yang hotspot. Oh ya, kalau hotspot nanti kita nah seperti ini. Nah, untuk hotspot itu nanti seperti ini tampilannya, nggih. Saya akan menjelaskan soal yang model hotspot itu yang bagaimana sih gitu. Ya, ini adalah contoh soal model hotspot. Perhatikan gambar berikut dan tandai di mana tempat proton berada. Jadi kita mengeklik sebuah area untuk menandai sesuatu. Misalnya yang guru biologi atau guru IPA misalnya ya. Panjenengan bisa menampilkan organ tubuh misalnya ya. Terus kemudian panjenengan ngasih soal. Misalnya bagian tubuh atau organ tubuh yang berfungsi untuk misalnya ya, untuk mengolah makanan misalnya. Nah, itu jenengan kasih tanda di sini pakai hotspot. Nanti siswa akan jenengan kasih tanda beberapa area bagian ya, beberapa area. Nanti siswa akan memilih kira-kira jawaban yang benar yang mana. Gitu ya. Misalnya jawaban dari soal ini adalah yang tengah gitu ya, yang tengah ini. Tetapi saya menjawab yang ini, yang pinggir ini saya coba. Nah, seperti ini. Nanti ada gambar bulat seperti ini. Jadi gambar sini sudah saya tandai. Kemudian saya submit. Nah, ini. Maka jawabannya salah karena yang sebenarnya yang benar adalah jawaban yang tengah ini. Misalnya saya replay lagi ya. Saya replay. Nah, saya akan jawab yang benar itu di tengah. Seperti ini. Kemudian submit. Nah, maka jawabannya benar. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal hotspot ya. Contoh soal hotspot. Mari kita buat cara bikinnya. Cara bikinnya soal hotspot itu adalah kita akan menggambar dulu di sini. Kita akan membuat sebuah gambar seperti tadi ya. Silakan pilih insert, kemudian picture, misalnya ini. Nah, misalnya ini. Nah, selanjutnya kita akan menandai. Kita tuliskan dulu ya soalnya. Kita akan menuliskan soalnya. Misalnya apa tadi soalnya? Nah, ini saya kopaskan aja dari sini. Nah,
Silakan diisikan gambarnya dulu. Kemudian kalau hotspot ini biasanya memang selalu gambar karena dia mengeklik area tertentu gitu ya, namanya hotspot. Misalnya ini soalnya. Kemudian saya akan tandai bagian yang benar dan bagian yang salah. Caranya Nah, caranya saya pilih hotspot, sebentar, ini. Oke. Saya pilih hotspot. Nah, ini Nah, ini ya. Panjenengan tadi menyisipkan gambarnya di slide view. Panjenengan menyisipkan gambar dan soalnya di slide view. Kemudian kita ke form view. Nah, kita ke form view. Nah, sebenarnya panjenengan bisa mengetikkan juga soalnya di form view gitu ya. Saya akan kopas aja. Yang tadi saya hapus, kemudian akan saya kopas ke sini. Nah, ini nanti juga akan nyambung ke sini. Gitu ya. Nah, kan ini tadi sudah saya kopas. Jadi ini tadi yang awalnya sudah saya tulisi, saya pindah ke form view. Jadi panjenengan ngetik soalnya lewat sini saja. Kalau lewat form view itu sudah pasti nanti tampilnya di slide view. Tapi kalau panjenengan menambahkan soalnya itu lewat slide view, itu nanti belum tentu nanti di form view juga akan muncul. Gitu ya. Sebenarnya kita mengolah soalnya itu di form view. Oke, setelah kita menambahkan objek di slide view berupa gambar ini, maka kita akan menambahkan spotnya gitu ya. Kita akan menandai bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Maka jangan langsung ke sini, add the first oval or rectangle hotspot. Panjenengan bisa menandainya itu menggunakan gambar lingkaran atau gambar kotak. Saya akan pilih yang oval, nah seperti ini. Nah, panjenengan bisa pilih bisa ini ya, bisa menandai seperti ini. Nah, ini first oval hotspot seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalnya jenengan ingin mengelabui siswa gitu ya, sebenarnya jawabannya ini kan yang tengah ya, berarti ini adalah jawaban yang salah untuk jawaban yang salah ya. Selanjutnya silakan tambahkan lagi add hotspot ini di bagian bawah. Kemudian silakan pilih oval lagi dan silakan ditandai yang tengah. Nah, yang tengah kita tandai. Ini adalah nanti untuk yang benar. Nah, seperti ini. Nah, yang ketiga karena ini ada 3 lingkaran, kita tandai lagi, silakan add hotspot, kemudian yang lingkaran. Nanti bentuknya bisa panjenengan sesuaikan, ya, seperti ini. Nah, ini kita masih menandai saja, kita masih belum memberikan kunci. Selanjutnya kita akan beri kunci jawaban yang benar. Silakan menuju ke edit the hotspot ini ya, silakan menuju ke sini. Panjenengan tentukan hotspot atau bagian yang benar yang mana. Silakan diklik karena ini bagian yang benar adalah yang tengah ini, maka akan saya klik. Kemudian di sini akan terseleksi dan silakan pilih jawaban sebagai jawaban yang benar. Nah, silakan diklik. Nah, ini akan sebagai jawaban yang benar. Selanjutnya di bagian bawah seperti tadi jangan bisa mengubah ya responnya. Ini nanti nggak akan saya rubah supaya waktunya cukup ya. Ini nanti jangan bisa custom sendiri. Kalau misalnya jawaban benar nanti tampilnya apa gitu ya. Ini jangan custom sendiri. Sekarang mari kita lihat di slide view bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya akan seperti ini tapi ini masih belum ini ya. Nanti kalau sudah kita preview, ini nanti nggak akan muncul warna merah, kemudian warna hijau ini nggak akan muncul. Mari kita preview di slide. Nah, seperti ini. Jadi siswa nggak tahu mana ini ya yang bisa jadi nanti siswa mengeklik yang bagian yang ini, gitu ya.
Nah, bisa jadi seperti sini gitu ya. Nah, perhatikan gambar berikut dan tandai di mana tempat proton berada. Misalnya saya akan memilih sini. Nah, saya akan memilih di sini. Maka jawabannya adalah salah, gitu ya. Karena yang benar adalah jawabannya yang ini. Itu tadi pesan kesalahan itu karena kita menjalankan satu slide aja ya. Jadi karena saya submit maka mestinya dia akan ke next slide. Nah, saya akan menjalankannya hanya di slide, maka dia akan tampil, nggak bisa nyambung gitu. Kalau misalnya dengan mempreviewnya dengan this scene, nah itu nanti baru nyambung. Akan saya replay dan akan saya jawab dengan jawaban yang benar. Sini misalnya submit, nah jawaban benar. Jadi dia nanti jenengan bisa berkreasi kira-kira soal yang bagaimana ya, yang cocok dengan model soal hotspot, gitu ya. Asik. Kalau sudah seperti ini nih seru. Jadi tidak monoton hanya pilihan ganda aja. Nah, selanjutnya mari kita ke soal yang selanjutnya. Kita pakai yang free form question lagi ya. Ini akan saya geser ke atas supaya jadi satu. Nah, jadi bagian bawah ini nanti sudah ke bagian yang free form question. Mari kita tambahkan lagi soal yang baru. Silakan klik kanan, kemudian pilih new slide dan pilih free form question. Nah, free form question, nah ini sudah ada hotspot tadi ya, sama ya, hotspot yang tadi sama yang ini sama. Di sini ada pilihan drag and drop, kemudian ada pick one, kemudian ada pick many, kemudian ada text entry, ada hotspot yang sudah saya sampaikan tadi, dan ada shortcut key. Kita sekarang ke drag and drop, kita pilih yang drag and drop, kemudian silakan pilih insert slide. Nah, seperti ini. Kita akan membuat jenis soal yang drag and drop seperti ini, panjenengan, supaya nanti tahu gambarannya. Drag and drop ini. Nah, ini kalau saya preview, nah, misalnya kita diminta untuk menempatkan ke tempat yang benar dari gambar proton dan elektron ini. Jadi siswa nanti akan berpikir ini nggak saya kasih ini ya, saya lupa nggak saya kasih soalnya. Jadi tempatkan pada posisi yang benar tempat masing-masing partikel atom ini berada gitu. Maksudnya itu seperti itu ya. Nah, ini siswa diminta untuk menggeser ke tempat yang benar. Contohnya misalnya sebenarnya untuk yang proton itu kan letaknya di dalam inti atom seperti ini. Nah, kemudian untuk yang elektron itu letaknya di sini luar. Nah, seperti ini. Kalau siswa sudah menjawab seperti ini berarti benar. Mari kita cek, klik submit. Nah, benar. Coba saya replay lagi. Coba saya replay, kemudian saya taruh di tempat yang salah seperti ini. Nah, ini siswa akan berpikir, nah ini incorrect ya, salah ya. Siswa akan berpikir di mana ya letaknya ya gitu. Jadi tidak hanya soal pilihan ganda aja, tetapi membuat siswa jadi berpikir gitu ya. Lebih ini tingkat kerumitannya lebih gitu ya. Nah, kita akan membuat seperti ini gitu ya. Kita akan membuat seperti ini. Mari kita mulai membuat kuis model free form question yang tipenya adalah drag and drop. Mari kita kembali lagi ke kuis interaktif ya di sini. Nah, ini drag and drop. Kita akan buat lintasannya dulu. Silakan pilih insert, kemudian shape, dan silakan buat shape-nya. Kemudian silakan dihilangkan, kita bikin outline aja. Ini. Kemudian ini kita duplicate, bisa Ctrl D, bisa di drag ya, bisa di drag sambil menekan Ctrl seperti yang kita praktekkan kemarin. Seperti ini.
Nah, silakan disesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kita sudah buat dua lintasannya, kemudian mari kita buat lingkaran kecil. Silakan pilih insert, kemudian shape dan bikin lingkarannya. Ini. Misalnya di sini. Kemudian saya copy lagi ke sini, saya copy ada 2. Saya sambil menekan tombol kontrol ya. Kemudian ini kita copy ke sini, kita copy ke sini. Kita fit to window. Ini nanti kita jadikan, oh ini saya hapus dulu. Kemudian kita kasih tanda plus dan min. Kemudian kita ganti warnanya. Oke, ini min, warnanya bisa diganti. Outline-nya. Kemudian kita grupkan supaya nggak tercecer kalau kita geser. Saya copy jadi yang plus, tanda plus. Kemudian yang tengah kita change shape ya, kita klik dulu. Ini tadi sudah saya drop, silakan di blok dulu. Kemudian langsung ke change shape. Kemudian nah ganti plus ini aja. Kemudian warnanya bisa kita ganti yang lain. Anggap aja seperti ini. Kemudian ini yang harus dijawab, ini kita ganti dengan warna gray gitu ya. Dengan warna gray. Nah, ini tandanya nanti bahwa ya menggesernya itu ke dua tempat ini. Untuk yang biru-biru ini enggak kita pakai gitu. Nah, makanya kemarin saya sudah bilang bahwa untuk membuat media pembelajaran yang baik itu adalah harus mudah digunakan gitu ya. Mudah digunakan itu dengan cara apa? Salah satunya adalah membuat atau menggunakan simbol-simbol atau icon gitu ya yang memang sudah umum gitu. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan ini warna grey. Biasanya karena warna grey itu adalah warna yang sebagai penanda gitu ya. Bisa menjadi penanda tombol itu tidak bisa diklik atau di disable dan seterusnya. Nah, ini sebagai penanda bahwa ini adalah nanti sebagai drop itemnya gitu ya. Istilahnya nanti ada drag item, ada drop item gitu kalau di drag and drop. Oke, ini sudah kita siapkan soalnya. Kita kasih dulu soalnya misalnya teks, saya tambahkan teks di sini. Soalnya apa ini saya kopas saja, ini juga nggak ada soalnya ini. Apa ini tadi? Oh ya, nggak ada soalnya. Saya tambahkan aja sendiri. Di sini silakan pilih insert, kemudian silakan pilih teks dan langsung aja ya, ini to the point. Tempatkan pada posisi yang benar gitu. Seperti ini. Nah, kalau sudah setelah panjenengan mendesain seperti ini, selanjutnya panjenengan ke form view. Nah, ke form view untuk mencari jawabannya, untuk menentukan jawabannya gitu ya. Menentukan jawabannya. Untuk jenis soal yang drag and drop, di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama adalah drag item. Drag item itu adalah objek yang kita drag, yang kita bawa menuju ke suatu tempatnya. Itu namanya drag item. Kalau yang drop target itu adalah lokasinya, tempatnya, dia akan di drop atau dia akan ditempatkan di mana. Itu namanya drop target. Nah, ini kita isi dengan jawaban yang benar. Misalnya,
Jawaban yang benar adalah plus ini letaknya di inti atom di tengah. Maka di sini saya tuliskan, saya pilih oval, kita cek. Nah, ini panjenengan bisa melihat, menyorot drop down ini sambil melihat di bagian kanan di sini ya. Ini yang ditandai yang mana. Saya akan menseleksi, saya akan memilih tanda plus yang backgroundnya kuning. Maka grup 2 gitu ya. Berarti drug item itu adalah grup 2. Drop targetnya adalah ini. Ini adalah drop targetnya. Maka kita bisa pilih. Nah, ini yang sampai yang benar. Nah, ini adalah pasangannya adalah oval 5. Seperti ini. Selanjutnya untuk yang kedua, karena ini yang ditarik-tarik nanti hanya 2 objek, maka kita akan ke grup 1, itu yang elektron ya, yang min. Kemudian untuk drop targetnya itu ada di yang luar. Nah ini, nah yang oval 6. Seperti ini. Nah ini adalah kunci jawabannya. Ini adalah kunci jawabannya. Selain itu dikosongi ya, karena memang hanya ada 2. Gitu ya. Misalnya, semisal di sini nanti ada beberapa pilihan, ya nggak apa-apa dipilih aja, tapi drop targetnya di none atau none itu ya, berarti nggak ada jawabannya. Ya. Oke, mari kita lihat previewnya. Nah, seperti ini. Saya akan menggeser ke sini, ini jawaban yang salah ya. Kemudian ini, kemudian saya submit. Nah, salah ya. Kemudian saya replay lagi. Kemudian saya tempatkan di jawaban yang benar. Seperti ini. Nah, betul. Nah, ini nanti jenengan bisa berkreasi kira-kira apa ya yang cocok itu untuk soal ini, karena ini yang saya ambil adalah teori tentang atom, ya seperti ini model soalnya. Gitu ya. Selesai, ini yang drag and drop. Ruwet ya Bu Uki ya? Susah ya Bu Uki ya? Susah ya. Seperti mungkin kalau belum praktek terlihatnya rumit, tapi mungkin setelah kalau praktek kita mungkin nanti bisa. Ya, nanti bisa dilihat rekamannya lagi ya. Iya, baik. Oke, kita lanjutkan ke model kuis yang lain. Silakan pilih klik kanan, kemudian new slide, kemudian silakan pilih free form question, dan kita akan ke pick one. Ya. Pick one. Ini ambil satu jawaban yang benar. Kemudian pilih insert. Nah, pick one ini mirip dengan soal pilihan ganda. Ya, ini kuncinya ya. Jadi pick one itu mirip dengan soal pilihan ganda karena yang bisa diklik hanya satu, yaitu jawaban yang benar. Nah, mari kita buat contoh soal yang pick one itu seperti ini. Nah, seperti ini. Akan saya preview dulu. Nah, dari 2 gambar berikut, manakah partikel atom yang terletak di luar inti atom? Nah, ini. Ini yang ditunjukkan hanya simbolnya ya, hanya lambangnya. Maka jawabannya hanya salah satu dari ini, nggak bisa lebih dari satu. Maka saya akan jawab dengan misalnya yang benar itu ini. Nah, seperti ini. Kemudian submit. Nah, jawaban benar. Kemudian akan saya replay lagi. Saya akan jawab dengan jawaban yang salah. Misalnya ini. Nah, maka jawaban salah. Seperti ya. Ini adalah model soal yang pick one. Pilih satu gitu ya, ambil satu. Oke, mari kita buat soalnya. Saya akan copy dulu teksnya supaya nanti nggak bolak-balik gitu ya. Nah, saya akan ke sini. Nah, ini saya tadi sudah siapkan ya. Silakan diklik kanan, pilih new slide, kemudian free form question dan pilih pick one. Nanti di sini pasti akan ada tulisannya ini pick one otomatis ya. Jadi dia akan tertulis model soal yang kita pilih. Oke, selanjutnya mari kita tuliskan dulu soalnya. Jadi gini, ketika kita memilih sebuah kuis dengan model tertentu,
kita akan dibawa secara otomatis ke salah satu dari tampilan ini, gitu ya. Kalau saya pilih yang pick one, itu saya akan langsung dibawa ke slide view. Itu menunjukkan bahwa saya harus menulis dulu soalnya, kemudian mendesain dulu soalnya, baru nanti ke form view untuk menentukan kunci jawabannya. Ada yang langsung ke form view, itu berarti kita disuruh untuk menuliskan soalnya menggunakan ini, seperti tadi ya, ketika saya menuliskan soalnya di slide view, ternyata di form view tidak terdeteksi, karena tadi ketika saya memilih jenis pilihan kuis tadi, atau jenis pertanyaan tadi, itu saya langsung, padahal saya dibawa ke form view, tapi saya langsung ke slide view. Akhirnya ya salah gitu. Jadi panjenengan turuti apa yang ditampilkan di situ, ya itu yang jenengan kerjakan duluan gitu ya. Jadi ini pertama yang saya kerjakan adalah menuliskan soalnya. Selanjutnya saya akan memberikan alternatif jawabannya, opsinya. Saya akan copy aja dari sini. Ya. Saya copy dari sini supaya tidak membuat lagi. Nah. Saya bawa ke sini. Oke. Nah, ini nanti opsinya ya. Selanjutnya baru saya ke form view untuk menentukan kunci jawabannya. Kunci jawaban yang benar adalah satu saja. Panjenengan pilih satu aja di sini. Yang ini atau yang ini. Gitu ya. Karena ini jawabannya adalah yang min ya, karena ini elektron yang terletak di luar inti atom, maka saya pilih yang apa ini? Grup 1 ya. Oke. Selanjutnya silakan dikasih tanda dipilih ya di sini di tombol ini. Oke. Kemudian di sini, nah di sini jenengan pilih yang grup 2. Nah, grup 2, tapi jangan dikasih ini, jangan dipilih ya, karena jawabannya adalah di grup 1 atau gambar yang ini. Jadi semua opsi yang ada di sini, panjenengan tampilkan di sini, tapi dipilih salah satu jawabannya. Oke, mari kita preview. Nah, seperti ini. Dari dua gambar berikut, manakah partikel atom yang terletak di luar inti atom? Jawabannya adalah ini. Oke, maka jawabannya adalah benar. Misalnya saya ulang lagi, kemudian saya jawab ini adalah salah. Oke, sudah ya, selesai untuk yang pick one. Jadi konsepnya pick one ini sama dengan multiple choice, hanya tampilannya yang berbeda, gitu ya. Kalau kita mau yang multiple choice, tapi tampilannya seperti ini kan jadi berbeda gitu ya, jadi lebih bagus. Kemudian di sini ada pick many, ya, jadi ambil banyak. Ini mirip dengan multiple response, gitu ya. Multiple response itu siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban, gitu ya. Nah, mari kita buat lagi slide baru, kemudian di free form question. Kita pilih yang pick many, gitu ya. Pick many. Pick many itu contohnya yang bagaimana? Mari kita lihat. Contohnya di ini pick many. Nah, contohnya seperti ini. Saya preview dulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Tandai partikel atom yang terletak di dalam inti atom. Ya. Jadi silakan pilih gambar di sini ini ya, lambang inti atom ini, mana yang nanti letaknya itu ada di inti atom. Nah, yang ada di inti atom kan yang positif-positif ini. Nanti siswa bisa memilih lebih dari satu, misalnya ini saya tandain. Nah, ini. Oke, saya submit. Nah, betul jawabannya. Misalnya ini saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Misalnya saya tetap memilih yang positif, tetapi ada satu yang saya lewatkan. Tetap jawabannya salah.
gitu ya. Jadi harus persis jawabannya. Kemudian misalnya saya pilih ini, nah, maka jawabannya salah. Itu ya. Mari kita buat soal seperti ini. Saya akan copy dulu teksnya. Nah ini supaya nanti saya nggak kesini lagi. Pick many, kemudian, nah ketika saya buat ini, saya langsung dihadapkan atau ditampilkan slide view. Berarti saya harus menuliskan dulu jenis soalnya di sini, menggambar dulu gitu ya. Baru nanti kalau sudah selesai, kita ke form view. Selanjutnya saya akan copy aja ini dari sini gambarnya, Ctrl C, Ctrl V. Saya akan duplicate jadi banyak. Oke. Tinggal kita ubah-ubah aja. Ini saya tambahi lagi satu. Nah, misalnya seperti ini sudah banyak. Kita bisa untuk mengacaukan ya, untuk mengacaukan jawaban siswa, kita bisa ganti warnanya gitu ya. Kalau sama gini kan nanti siswa, oh ini bodoh gitu, nanti ini pasti jawabannya gitu. Jadi kita ubah warna-warninya supaya jadi warna-warni untuk mengelabui siswa. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, kemudian ini, nah sudah beda-beda ya. Oke, kemudian mungkin ini bisa kita acak-acak gitu tempatnya. Oke, sudah. Nah, sekarang mari kalau sudah soalnya seperti ini, misalnya ini mau saya tambahi lagi satu ini biar pas di bawah. Nah, jangan tinggal tekan kontrol aja kemudian di drag ya. Nah, seperti ini akan saya ganti warnanya jadi merah biru. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya beberapa ya. Ini nanti yang akan karena pick many, jadi ambil banyak, pilih banyak, bisa memilih banyak gitu ya. Maka sekarang kita ke form view untuk menentukan jawabannya. Oke, nah nanti akan tampil seperti ini. Maka jawaban yang benar itu adalah soalnya tadi apa? Soalnya itu yang terletak di dalam inti atom, di dalam berarti yang positif ya. Yang positif, oke, kita pilih yang positif. Oh ini negatif. Nah ini positif. Kemudian yang bawah kita pilih lagi, yang positif lagi. Jangan harus T10 ya. Mana yang sudah dipilih, mana yang belum gitu ya. Ya. Ini, nah ini belum. Kemudian, nah ini juga belum. Satu lagi, ini. Nah ini. Oke. Ini adalah jawaban yang benar. Maka panjenengan centang seperti ini. Oke, benar ya 5 ya. Coba saya hitung 1, 2. Ini kosongkan, ini jawaban yang salah. Ya. Oke, selesai. Mohon maaf Ibu, suaranya ada kendala, ada gangguan. Iya. Coba lagi. Oke, coba kita Ibu. preview. Ya, sudah. Ya, kita preview ya. Kita preview seperti ini. Kemudian kita pilih jawaban yang benar adalah yang positif. Saya klik, nah seperti ini. Oke. Nah, jawabannya benar. Kemudian saya replay lagi. Misalnya saya jawab acak seperti ini. Nah, ini nanti akan salah. Oke, seperti itu. Ini adalah yang pick many. Waktunya kurang, waktunya berapa menit lagi, Bu Ugi? Waktunya 5 menit lagi, Bu. Nanti mungkin kita buka pertanyaan. Tanya jawab ya. Oke, saya tambahkan satu lagi ya. Satu lagi. Kuis yang, oh ini hotspot sudah. Oh iya, sudah mau selesai ini, Bu Ugi. Text entry ya terakhir ya. Untuk yang shortcut key ini nggak perlu ya, hanya untuk ini, hanya untuk IT aja. Text entry ini terakhir ya, silakan pilih insert slide. Nah ini ya, text entry ini panjenengan langsung ketikkan di bawah, langsung dibawa ke form view ya.
panjenengan langsung ketikkan jawabannya apa. Ya, kunci jawabannya apa. Misalnya di sini saya ada pertanyaannya itu text entry ya. Nah, ini seperti ini. Ini nanti akan saya kopikan Bu Uki, ini nanti di folder OneDrive ya, supaya bisa dipelajari teman-teman. Nah, sudah. Kemudian text entry saya ke ini tadi. Nah, saya akan tadi pertama saya dibawa ke sini ya. Saya dibawa ke sini berarti saya harus mengisikan kuncinya dulu. Kuncinya adalah apa ya? Benar, saya input lagi kuncinya apa ini? Allotrop ya, ini allotrop ya. Kuncinya adalah allotrop. Saya tuliskan di sini kunci jawabannya adalah allotrop. Kecil semua aja nggak apa-apa. Kecil besar sebenarnya nggak masalah. Allotrop. Kemudian silakan ke slide view dan isi dengan soalnya seperti ini. Nah, oke, silakan dibesarkan. Ini nanti untuk timnya panjenengan bisa custom sendiri ya, bisa pakai template atau bisa pakai atau dimodifikasi sendiri. Oke, sudah selesai. Kuncinya sudah saya isikan, huruf kecil semua, boleh huruf kecil, huruf besar ya. Itu sudah ini. Nah ini, kalau misalnya panjenengan tidak mengizinkan penulisan jawaban itu yang salah, misalnya harus persis, kalau misalnya huruf besar ya huruf besar semua, misalnya, atau kalau huruf pertama saja yang besar misalnya gitu. Nah, panjenengan bisa centang ini, answers are case sensitive. Itu berarti harus persis jawabannya. Kalau misalnya huruf besar semua ya huruf besar semua. Jadi kalau di sini kuncinya itu huruf besar, panjenengan nanti kalau mau benar ya harus jawaban benar, hurufnya besar semua. Itu ini harus centang. Tapi kalau ini dikosongkan, siswa bisa menjawab dengan model huruf apapun gitu ya. Jadi tidak case sensitive. Oke, mari kita lihat slide-nya, previewnya ini sudah selesai Bu. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini terlalu besar ya tadi ininya, fontnya. Nanti panjenengan jawabnya ya tetap ya di soalnya ini, klik. Nah, nanti jenengan tuliskan di sini allotrop. Nah, ini langsung hilang tadi ininya. Soalnya submit, nah jawaban benar. Misalnya saya nulis dengan huruf besar semua misalnya. Kemudian saya submit. Nah, tetap benar ya. Kemudian saya tulis dengan huruf besarnya yang di depan aja, allotrop. Nah, seperti ini. Nah, tetap benar. Tetapi kalau misalnya saya nulis memang jawabannya salah, misalnya proton misalnya, ya salah jadinya. Nah kan, oke, seperti kurang satu Bu Uki, ini penting ya. Baik, tadi kan ya Bu. Ya, ini penting ya. Ya. Kalau nggak ada ini nanti percuma kita bikin ini ya. Jadi ini, jadi semua soal yang sudah kita buat. Sekarang mari kita hitung hasilnya setelah siswa mengerjakan soal, nanti dia dapat berapa, dia lulus atau enggak, dia sudah di atas KKM atau di bawah KKM. Panjenengan wajib menambahkan satu buah slide di bawah ini dengan namanya slide result. Silakan diklik kanan, kemudian pilih new slide, kemudian silakan pilih result. Selanjutnya pilih graded result slide dan pilih insert slide. Nah, ini adalah slide penutup yang menampilkan apakah jawaban siswa benar atau enggak, siswa lulus atau enggak gitu ya. Nah, ketika kita memilih new slide kemudian pilih result, nanti akan muncul seperti ini. Ini maksudnya adalah soal yang akan dinilai. Ini bank soal, ini maksudnya adalah bank soal. Kita punya bank soal banyak seperti ini ya. Di dalam satu project ini, bukan hanya satu slide atau satu scene. Dalam satu project ini, project media ini, kita sudah bikin soal segini banyak. Misalnya panjenengan punya 100 soal. Apakah di slide result ini semua soal itu akan ditampilkan atau hanya beberapa saja? Ya, jenengan bisa centang-centang ini. Yang dicentang ini berarti ini yang akan ditampilkan. Ya. Kalau misalnya jenengan tidak ingin menampilkan yang multiple choice yang ini misalnya,
yang ini yang pertama, ya udah jangan dicentang. Selanjutnya di bagian bawah ini ada passing score, ini maksudnya KKM-nya berapa untuk lulus, misalnya 75 ya ditulis saja. Kemudian di sini ada end quiz after, nah ini tuliskan, misalnya 1 jam ya, 60 menit. Kemudian di sini start timer, ini maksudnya mulai dihitung waktu 60 menit itu mulai dari mana gitu ya. Mulai dari first slide, mulai dari judul tadi, atau mulai dari first question. Kita pilih yang first question gitu ya. Kemudian format time ini boleh di ini ya kita tuliskan remaining. Ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya karena tidak terlihat counternya. Selanjutnya silakan pilih oke. Sudah selesai. Mari kita preview karena ini kita akan mempreview semua. Kita pilih preview this scene. Mari kita lihat tampilannya. Nah, ini kita sudah punya satu kuis ya dengan berbagai tipe atau jenis kuis. Nah, seperti ini tampilannya, mulai kuis. Nah, ini belum kita kasih trigger ya. Saya kasih trigger sebentar aja ya Bu Uki ya. Saya kasih trigger boleh, ya supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Saya kasih triggernya adalah jump to next slide. Oke, langsung menuju ke slide ini ya. Oke, silakan di sini. Kemudian nah ini karena ada gambar, kemudian slide-nya juga agak banyak. Nah ini agak jadinya agak lambat gitu ya. Nah kemudian silakan mulai kuis. Nah seperti ini saya jawab, oke, jawaban Anda benar, selamat gitu ya. Tadi ada suaranya. Kemudian ini jawabannya proton. Nah ini kalau dengan pakai template ini sudah bisa dirubah seperti ini ya template-nya. Nah ini bisa dipilih yang lain. Nah seperti ini benar. Kemudian yang proton berarti tengah, ini benar. Oke. Kemudian ini saya benarkan aja semua ini. Supaya nanti lulus ya. Di luar itu ini pick one. Kemudian ini yang di tengah. Oke, ini benar. Kemudian ini di drop. Nah, salah nggak apa-apa. Nah ini lulus apa enggak ini? Passing score, nah ini masih lulus ya. Congratulations, you pass. Kalau jenengan mau lihat previewnya, reviewnya ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah ini bisa diklik review quiz. Nah seperti ini, mana yang salah, mana yang benar. Nah ini salah, yang benar itu allotrop gitu ya, nggak salah kan? Oke, selesai Bu Uki. Terima kasih. Terima kasih Bu Amiro atas paparannya hari ini. Mohon maaf tadi sempat terlambat karena memang ada kendala teknis yang tidak kita prediksi sebelumnya. Bagaimana Ibu, kita buka pertanyaan atau ya? Boleh ya. Baik, ini sudah kami catat untuk penanya. Ibu Nani Sri Muhartini. Ibu Nani Sri Muhartini masih bersama dengan kami? Ya, masih. Ya. Ibu Nani Sri Muhartini dari mana, Ibu? Dari SMA Selamat Pagi Indonesia. Oh, dari Batu, SMA Selamat Pagi Indonesia. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ibu Amira. Ini saya nggak bisa lihat ini wajahnya. Sebentar ya, saya klik dulu. Iya. Oke. Ya, stop share dulu, enggak apa-apa, Ibu. Oh ya, saya stop share. Ya. Oh ini kayaknya sudah saya stop share ya, Bu. Oh ini, oke. Ya, oke, sudah? Sudah. Gimana? Ya, terima kasih Bu Amira. Penjelasannya sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Untuk berbagai macam bentuk soalnya. Ya. Nah, yang saya tanyakan tadi kan di tampilan bentar Bu. Form view, slide view. Yang kita kan harus mempersiapkan foto-fotonya ya berarti. Yang tadi saya tanyakan adalah bagaimana gambar itu dari Word kemudian kita tempel di soal.
untuk soalnya. Yeah. Kemudian yang kedua ada Bu, untuk bentuk soal free form itu sama dengan bentuk essay ya? Essay. Oh iya, ya, nanti saya jawab ya Bu. Dua itu pertanyaannya? Ya, terima kasih itu dulu. Terima kasih Bu Amiro. Ya, oke, ya. Kalau free form itu tidak sama dengan soal essay Bu. Jadi di sini tidak ada soal essay karena di articulate storyline ini tidak ada jenis soal yang essay kecuali text entry tadi. Text entry pun itu hanya disarankan satu kata aja. Atau kalau misalnya tidak satu kata itu boleh, tetapi harus benar-benar persis. Nanti panjenengan bisa coba. Kalau misalnya jawabannya itu lebih dari satu kata, itu bagaimana responnya. Jadi di articulate storyline itu tidak ada untuk jenis soal yang essay, gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang pertama, gimana cara mengcopy, apakah bisa gambar yang ada di Word itu kita langsung copy ke articulate storyline? Bisa Bu, langsung klik kanan aja, pilih copy, kemudian paste di soalnya. Gitu, itu bisa. Soal-soal yang gambar-gambar soal itu tadi itu saya juga nggak simpan kok di laptop. Jadi saya download, kemudian saya cari aja di Google, kemudian saya klik kanan copy image, kemudian langsung saya paste di situ. Itu nanti bisa. Ketika dipublish itu dia otomatis menjadi file gambar sendiri. Semudah itu. Jadi bisa ya Bu jawabannya. Silakan Bu Uki yang lain. Ya baik, terima kasih. Bagaimana Ibu sudah jelas? Sepertinya sudah ya. Bu, ada lagi ini penanya kedua dari Bapak Asep Indra. Bapak Asep Indra bisa mendengar kami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran Bu? Waalaikumsalam. Ya, sudah jelas Bapak. Oh iya. Selamat siang Bu Amiroh. Terima kasih atas paparannya. Dari mana ini sepertinya, bukan dari Malang sepertinya ini ya. Saya dari Kota Banjar, Jawa Barat. SMK Negeri 1 Banjar. Oh iya. Ya, yang ingin saya tanyakan sepertinya ini ada kesamaan dengan Pak Arief Wijayanto. Ya, kalau misalkan dari kuis ini kita konekkan ke salah satu platform yang ada kita punya, bisa nggak kita melihat hasil nilai yang dikerjakan siswa itu diekspor gitu ke Microsoft Excel gitu, misalkan bisa nggak seperti Google Form gitu, seperti itu Bu Amiro. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Sepertinya pertanyaan ini kemarin sudah ditanyakan juga sama teman-teman peserta yang lain. Tidak bisa Pak, jadi kita hanya bisa menampilkan medianya itu di LMS atau platform e-learning yang panjenengan miliki. Tetapi kita tidak bisa sementara ini kita tidak bisa mengekspor nilai hasil kuis. Jadi konsep media pembelajaran yang kita buat menggunakan articulate storyline ini adalah sekali pakai Pak. Sekali pakai itu maksudnya begini. Ketika siswa itu menjalankan media ini, itu siswa ketika menjalankan kuisnya, nilai yang diperoleh siswa di kuis itu hanya disimpan ketika dia menjalankan media itu. Selanjutnya ketika suatu hari lagi, misalnya siswa mengerjakan yang lain, misalnya dia akan terrefresh lagi, jadi seperti kosong lagi gitu. Jadi dan itu hanya bisa digunakan di media tersebut. Jadi sebenarnya media pembelajaran ini tidak ada database-nya yang menyimpan nilai itu. Kalau jangan misalnya mau membuat penilaian menggunakan media ini ya bisa, tetapi panjenengan harus memasukkan secara manual atau panjenengan bisa meminta siswa mungkin untuk men-screenshot misalnya kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ya. Itu nilainya berapa gitu. Sampai saat ini masih belum bisa terkoneksi gitu Pak ke platform yang lain. Itu mungkin nggih Pak Asep. Asep. Ya, baik. Bagaimana Pak Asep dari Jawa Barat ini ya ternyata Bu, jauh-jauh. Bapak Asep ini sangat rajin sekali mengikuti webinar ini sampai selesai. Terima kasih sekali lagi Bu Amiroh. Saya hanya mengumumkan Ibu ya sebentar.
Untuk tugas-tugas nanti akan dikumpulkan tanggal 6 dan 7 Juli 2020. Ini paling lambat untuk mengumpulkan resume 1 dan 2. Kemudian untuk upload e-modul ini paling lambat tanggal 8 Juli 2020. Kemudian untuk upload articulate storyline itu tanggal 9 Juli 2020. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload tugasnya di link Porto Web 2 PGRI yang sudah di-share di grup. Untuk absensinya bisa diisikan, silakan, kita juga sudah share absensinya. Bagaimana Ibu, dibuka pertanyaan lagi atau? Boleh, masih ada waktunya atau gimana Mbak? Bu? Masih 4 menit boleh. lagi. Iya boleh, nggak apa-apa ya. Ini ada Bapak Arif Wijayanto. Bapak Arif Wijayanto bisa mendengar kami? Bapak Arif Wijayanto masih bersama kami atau sudah live ini ya? Sepertinya masih. Halo, halo. Oh iya, ini. Silakan. Dari mana Bapak ini, Arif Wijayanto ini? Iya. Ya Bu, selamat siang Ibu Amira. Untuk pertanyaan saya tadi sebenarnya sama. Sudah diwakili. Pak Asep. Ya, sama Pak Asep itu Bu. Pak Asep juga sudah menyebutkan ada kemiripan dengan soal yang pertanyaan yang saya ajukan tadi. Tentang seperti Google Form itu. Oke Bu, itu aja. Iya Pak. Terima kasih Bapak Arif. Iya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sebentar ya, sebentar. Ya, gimana? Akan saya tambahkan, saya baru ingat ya. Untuk Pak Asep sama Pak Arif Wijayanto, sebenarnya ketika panjenengan pernah buat kuis kreator Pak, mohon di unmute ya supaya saya bisa berdialog. Tolong Bapak Arif Wijayanto dan Bapak Asep di unmute. Pak Asep Indra. Bu. Panjenengan pernah ini pakai kuis kreator Pak? Kuis kreator Bu, belum pernah Bu. Belum pernah, nggih. Jenengan sekarang e-learningnya pakai apa Pak? Moodle? Pakai Moodle e-learningnya, platformnya pakai apa Pak? E-learning. Pakai Google Classroom atau pakai? Dari Google? Yang kemarin-kemarin masih pakai Google Classroom sama Google Form itu Bu. Google Form. Oke. Ini saya informasikan nih Pak. Jadi sama teman-teman yang lain. Jadi untuk publish articulate storyline itu selain bisa HTML5, kemudian bisa dari dalam format CD atau jadi file Excel, itu juga bisa dipublish nanti jadinya file LMS. Mungkin panjenengan bisa cek ya nanti ya. Pilihannya itu LMS. Itu nanti hasil filenya adalah file SCORM. File SCORM ini nanti bisa diimpor di e-learning seperti di Moodle. E-learning yang memang menyediakan, memungkinkan kita untuk mengimpor format file jenis SCORM gitu ya. Jadi itu nanti media kita, media pembelajaran kita itu nanti bisa kita jalankan di Moodle dengan cara pilih aja add an activity and or resource, kemudian silakan dipilih file. Nah itu nanti ada pilihan SCORM gitu ya. Jadi dalam bentuk SCORM itu nanti panjenengan bisa upload hasil publishan itu, kemudian nanti hasilnya bisa dijalankan di e-learning yang digunakan. Ini kemarin ditanyakan sama ibu siapa ya kemarin itu, yang menggunakan e-learning Moodle juga. Ya. Bisa ya. Ibu Romlah sepertinya. Mungkin. Ya. Ibu siapa Bu? Romlah kalau saya ingat. Ya. Ibu Romlah. Ya, mungkin itu ya. Mungkin itu Bu Uki ya. Jadi Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Arif. Sekali lagi terima kasih Bapak Arif, Bapak Asep untuk pertanyaannya dan sepertinya sudah jelas atas penjelasannya Bu Amirah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, boleh kami akhiri Bu untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sangat semangat, antusias belajar
materi-materi yang disampaikan di webinar PGRI Kota Batu. Jangan lupa mungkin nanti untuk mengikuti lagi, mungkin ada lagi ya sesi lanjutan ya Bu Uki ya, webinar selanjutnya ya, mungkin dengan materi-materi lain yang mungkin lebih insya Allah lebih menantang lagi gitu ya. Masih bersama PGRI ya Bu pastinya ya. Masih bersama PGRI, terus bergerak memajukan SDM guru-guru ya. Ya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian atau masih ada yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk panitia PGRI ya Kota Batu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Amiro atas waktu dan atas paparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kami. Sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta terima kasih untuk semangatnya, untuk kehadirannya hari ini meskipun ada terkendala teknis dari kami. Kita tunggu tugas dan kami akan membimbing praktek Bapak Ibu panjenengan semua melalui WA. Jadi untuk hari ini kami cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Sekian, maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.